psikologi industri. Tujuan saya berdiri di sini yaitu mau mempresentasikan tentang kepercayaan organisasi pada karyawan Kebun Binatang Surabaya yang ditulis oleh Wildansyah Ahadi Faza dan Dr. Seger Handoyo. Next. Latar belakang. Konflik internal di Kebun Binatang Surabaya KBS sejak 2009, pergantian pengurus melalui ruang intervensi Kementerian Kehutanan melalui SK nomor 471 Menhub 4 2010, dampak konflik, pemutusan hubungan kerja sepihak 25, gaji tidak dibayarkan selama 25 bulan, kematian 245 satwa sepanjang Januari-September. Kondisi ini menunjukkan kualitas hubungan dalam organisasi. Next. Di sini ada dua rumusan masalah dan tujuan penelitian. Yang pertama yaitu bagaimana gambaran tingkat kepercayaan organisasi yang dimiliki oleh karyawan Kebun Binatang Surabaya. Nah, jadi jawaban dari masalah yang pertama yaitu banyak hal yang menunjukkan kurangnya kepercayaan dalam berorganisasi, seperti kurangnya rasa hormat dan rasa syukur kepada organisasi tersebut. Lalu, karena adanya sedikit kebebasan yang dimiliki oleh karyawan dengan melakukan pekerjaan yang seenaknya ataupun tidak percaya dengan atasannya. Lalu, kepercayaan akan memfasilitasi adanya komunikasi yang baik tanpa adanya kepercayaan lingkungan kerja atau penuh dengan konflik. Jadi maksud dari poin pertama itu, kita harus percaya atau rasa syukur dan tidak ada konflik antara pegawai dan atasan. Lalu poin masalah yang kedua, mengetahui tingkat dan karakteristik kepercayaan organisasi pada karyawan KBS berdasarkan dimensi psikologis. Nah, untuk yang nomor 2 itu, pengambilan data dilakukan dengan menggunakan kuotienten kepercayaan organisasi yang diadaptasi dari Shockley Zalabak dari tahun 2000 yang berjumlah 29 item. Dengan contohnya yaitu kepercayaan organisasi merupakan kerelaan organisasi berdasarkan sifat dari kita, yaitu dengan kita perlu berkomunikasi dari kita sebagai seperti berinteraksi dari pegawai satu ke pegawai lainnya, dan tidak boleh malu untuk bertanya kepada keluh kesah sebagai pegawai dan lebih terbuka. Lalu terbuka dan jujur itu sangat penting bagi kepercayaan organisasi, apalagi pedulinya kepercayaan kita kepada yang lain. Next. Landasan teori kepercayaan organisasi Shockley Zalabak tahun 2000, kerelaan organisasi untuk menjadi rentan berdasarkan kepercayaan pada kompetensi, kejujuran, kepedulian, reliabilitas, dan identifikasi tujuan bersama. 5. Dimensi kepercayaan, kompetensi, kemampuan organisasi melakukan dengan efektif. 2. Openness dan honesty. 3. Concern for employers. 4. Reliability. Dan 5. Identification. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama ada jenis, yaitu deskriptif kuantitatif atau bisa disebut survei. Yang kedua ada jumlah respondes, ada 73 karyawan KBS. Dan yang ketiga ada instrumen kuesioner kepercayaan organisasi atau bisa disebut KPS. Ada 29 item adaptasi dari Shockley Zalabak. Lalu ada analisis data, statistik deskriptif menggunakan SPSS 20. Lalu ada reliabilitas
pertama ada sedang 82,19%, bisa disebut 60 karyawan. Lalu ada tinggi 12,33%, ada 9 karyawan. Lalu ada rendah 5,48% atau 4 karyawan. Lalu ada catatan tambahan. Yang pertama, subjek dengan kepercayaan rendah hanyalah laki. Lalu yang kedua, divisi dengan kepercayaan rendah, operasional dan pelayanan pengunjung, PU, kendaraan, pertamanan. Lalu yang ketiga, divisi dengan kepercayaan tinggi, kurotar, kesehatan hewan, kesamaan dan akuatik. Lalu hasil per dimensi itu ada 3. Yang pertama, kompetence, yaitu terendah. Ada 12 responden menilai organisasi kurang mampu menghasilkan output optimal. Yang kedua, ada openness dan honesty, yaitu atasan langsung dinilai terbuka komunikasi. Dan lalu manajemen puncak dianggap tertutup soal strategis dan kebijakan. Lalu yang terakhir ada concern for employers, atasan langsung peduli mendengarkan kualitas kesejahteraan. Dan yang kedua, manajemen puncak. Ada hasil lanjutan, yaitu ada reliability, atasan langsung konsisten antara ucapan dan tindakan menjaga komitmen. Yang kedua, manajemen puncak belum sepenuhnya dipercaya secara konsisten. Maksud dari manajemen puncak itu antara dipercaya secara konsisten itu belum sepenuhnya tercukupi. Lalu ada identification, karyawan merasa cocok dengan norma, nilai dan budaya organisasi. Yang kedua, toleransi terhadap perbedaan dalam tim cukup tinggi. Lalu yang ketiga, hubungan dengan atasan langsung, komunikasi terbuka, perhatian nyata dan dapat dipercaya. Lalu hubungan dengan manajemen puncak, informasi tidak transparan, jarak komunikasi dan kepercayaan rendah. Lalu ada yang terakhir, yaitu kesimpulan. Mayoritas karyawan Kebun Binatang Surabaya memiliki kepercayaan organisasi dalam kategori sedang. Yang kedua, atasan langsung dipercaya lebih tinggi dibanding manajemen puncak. Yang ketiga, dimensi reliability paling tinggi, sementara kompetensi paling rendah. Sudah. Untuk teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Dan karakteristik kepercayaan organisasi pada karyawan Kebun Binatang Surabaya berdasarkan dimensi psikologis. Maksud dari pertanyaan perusahaan masalah itu yaitu mengetahui tingkat dan karakteristik kepercayaan organisasi. Nah, karakteristik pada organisasi, kepercayaan organisasi itu bisa kita lewati dengan cara kita rajin, disiplin, terus seperti kita percaya kepada anggota lainnya. Rumusan masalah yang kedua yaitu mengetahui tingkat dan karakteristik kepercayaan organisasi. Nah, tidak hanya pada karyawan Kebun Binatang Surabaya saja sih yang membutuhkan tingkat dan karakteristik kepercayaan organisasi. Pasti banyak organisasi lainnya yang membutuhkan tingkat dan karakteristik. Maksud dari tingkat dan karakteristik tersebut yaitu seperti kita tekun dalam berorganisasi, percaya, lalu kita berinteraksi kepada anggota-anggota lainnya, dan yang paling penting itu kita tidak problematik gitu saja sih. Jadi maksud problematik itu kita kayak sekarepe dhewe, terus tidak mau bersosialisasi dengan anggota lainnya. Jadi begitu agar kepercayaan organisasi itu kita stabil. Bisa diterima?
Terima kasih. Anda jelaskan barusan yaitu mengetahui tingkat dan karakteristik kepercayaan organisasi pada karyawan Kebun Merah Surabaya berdasarkan dimensi psikologis. Menurut pendapat Anda, membangun kepercayaan kepada seseorang pun itu kan sangatlah sulit, apalagi ini bergerak di organisasi. Kira-kira Pak, untuk karyawan KBS nih, untuk mempercayai organisasi tersebut, untuk membangun kepercayaan tersebut bagaimana menurut pendapat Anda? Menurut pendapatku, sebelumnya kan saya sudah membaca di jurnal itu bahwa kepercayaan organisasi yang pada karyawan di KBS itu sangat rendah, dikarenakan adanya adu argumen antara karyawan satu pada karyawan lainnya. Nah, jadi kan kepercayaan organisasi itu sangat rendah. Maka dari itu, menurut pendapat saya, karena saya ikut organisasi ya, kita menampung aspirasi atau tanggapan anggota-anggota lainnya, lalu kita tampung jadi satu, kita cari titik tengah mana itu menjadi masalah antara kepercayaan organisasi itu, dan maksudnya perlu tahapan, nggak langsung instan menjadi kepercayaan organisasi itu ada. Jadi perlu tahapan, kayak misalnya kamu sama aku beda argumen, tapi bosnya itu tidak langsung menangkap apa yang kita ada argumennya itu. Pasti kan sama bosnya itu disaring nih, nggak harus langsung ada solusinya. Nah, dengan adanya itu kan kita kayak membuat bosnya itu kayak menampung tanggapan-tanggapan karyawannya dulu. Setelah itu baru ditemukan mana yang benar dan mana yang harus disampaikan ke para karyawan itu yang benar-benar merupakan kepercayaan organisasi tersebut. Jadi tidak harus instan langsung ini loh sing pendapatnya paling api gitu. Itu kan namanya egois. Jadi sekali lagi membuat, makanya itu kepercayaan Kebun Binatang Surabaya itu sangat rendah dikarenakan kebanyakan beda argumen karyawan itu tadi. Berarti seharusnya di KBS itu dibutuhkan kepemimpinan. Iya, betul, leader. Agar bisa mencari titik tengahnya yang ada di organisasi tersebut. Nah, kebetulan di jurnal itu belum menemukan titik tengahnya gitu, masih rumusan masalah gitu saja. Tapi kebanyakan yang saya baca itu kepercayaan organisasinya emang rendah karena kurangnya kepemimpinan gitu. Bisa diterima? Itu tadi presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.